Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR Inter Arma Caritas. Annyeonghaseyo. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Kak. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan rekan Saya Eli Safa, biasa dipanggil L, PMR Madya SMPN 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Dan sahabat saya, Titania, biasa dipanggil Tita. Saya juga berasal dari PMR Madya SMPN 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Oh iya KL, pernah tahu tidak KL melihat teman-teman KL, khususnya yang cowok-cowok, ketika ada jam kosong pelajaran di sekolah, biasanya pada ngapain sih Kak? Pasti mereka ke kantin Kak, atau enggak pasti mereka bolos Kak. Wah, itu tidak baik ya Kak. Iya Kak, itu sangat tidak baik dan jangan dicontoh ya teman-teman. Selain merugikan diri sendiri, itu juga dapat merugikan orang lain, semisal mereka mengajak teman-temannya. Oleh karena itu, teman-teman kita perlu membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kesehatan remaja, terlebih tentang kesehatan mental remaja, agar mereka tidak terjerumus ke dalam perilaku yang kurang baik. Wah, betul tuh Kak. Lalu KL, kira-kira pedoman apa saja yang perlu kita pelajari atau kita sosialisasikan ke teman-teman tentang kesehatan remaja ini? Ada 8 pedoman sistematika pelatihan remaja sebaya. Di antaranya yang pertama, pengembangan potensi diri. Lalu yang kedua, norma sosial dan perilaku beresiko. Lalu yang ketiga ada gender. Dan yang keempat, silakan Kak. Terima kasih KL kesempatannya. Yang keempat ada kesehatan reproduksi. Yang kelima HIV dan AIDS. Yang keenam masalah kesehatan lain. Yang ketujuh ada nafza. Dan yang terakhir ada PRS atau pendidikan remaja sebaya. Wah, keren ya Kak. Lalu kalau bolos itu termasuk ke dalam kategori apa ya Kak kira-kira? Ya, bolos itu termasuk perilaku beresiko. Perilaku beresiko ialah keseluruhan tindakan manusia yang berpeluang mendatangkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kerugian ini dapat berupa harga diri, rasa malu, kehilangan kesempatan, dan juga kehilangan masa depan. Wah, ternyata sangat merugikan ya Kak. Berarti kasus yang menimpa siswa SD di Malang akhir-akhir ini itu akibat dari perilaku beresiko ya Kak? Wah, apa itu Kak? Itu loh Kak, berita tentang siswa SD di Malang yang dianiaya oleh temannya sendiri di lingkungan sekolah. Oh, berarti itu termasuk perundungan atau bullying Kak? Betul sekali KL. Nah, KL tahu nggak apa itu bullying? Tentu tahu dong Kak, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku yang disengaja yang terjadi secara berulang terhadap korban. Ada pula yang menyebutnya sebagai perilaku yang ditunjukkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Betul sekali yang dikatakan KL. Selain itu, ada pula yang bisa menjadi penyebabnya. Berdasarkan sebuah riset, pelaku perundungan biasanya mempunyai masalah keluarga, stres, atau trauma. Ada pula mereka yang pernah menjadi korban, Kak. Wah, kenapa bisa begitu, Kak? Karena mereka yang pernah diintimidasi lebih berpeluang menjadi pelaku daripada mereka yang tidak pernah diintimidasi. Nah, KL sekarang coba jelasin dong apa saja jenis bullying itu. Oke, terima kasih Kak Tita. Jadi apa saja sih jenis bullying itu? Jenis bullying yang pertama adalah bully fisik. Bully fisik adalah bully yang menggunakan serangan fisik, seperti memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Lalu yang kedua ada bully sosial atau relasional. Tipe ini dilakukan secara emosional dan kerap luput dari perhatian guru dan orang tua. Nah, bagaimana sih bully sosial ini dilakukan? Cara yang pertama adalah mengasingkan korban dari kelompok. Lalu yang kedua, menyebar gosip atau fitnah. Dan yang ketiga, pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengintimidasi korban. Lalu yang ketiga, silahkan Kak. Terima kasih KL kesempatannya. Yang ketiga ada bully verbal, yaitu dengan pernyataan, kata-kata, sebutan, atau panggilan yang menghina. Konsekuensi dari bully ini adalah dapat meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Lalu yang keempat ada cyberbullying, yaitu perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Dapat berupa melecehkan, menghina, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Nah, setelah mengetahui apa itu bullying, apa saja sih dampak bullying itu?
Dampak yang pertama adalah rendahnya rasa percaya diri. Lalu yang kedua, munculnya perasaan marah, sedih, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. Lalu yang ketiga, depresi berujung bunuh diri. Lalu yang keempat, sulit untuk percaya orang lain. Wah, ternyata dampaknya semengerikan itu ya, Kak. Lalu langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah bullying ini? Langkah yang pertama ada membangun konsep diri yang baik. Yang kedua, dukung minat dan bakat anak. Yang ketiga, ajarkan anak untuk mengatakan tidak. Yang keempat, beri dukungan penuh pada anak. Yang kelima, selalu beri empati pada anak. Itulah cara-cara pencegahan bullying secara umum. Nah, KL, ada gak sih peran kita sebagai PMR Madya di lingkungan sekolah ini? Tentu ada dong, Kak. Peran PMR Madya di lingkungan sekolah yang pertama adalah memberikan sosialisasi ke teman-teman sebaya tentang dampak bullying yang berbahaya. Lalu yang kedua, empati kepada korban dengan memberikan dukungan emosional. Lalu yang ketiga, silakan Kak. Terima kasih, KL. Yang ketiga, berani untuk speak up atau melaporkan jika melihat, mendengar, atau mengalami tindak bullying kepada diri sendiri atau teman. Nah, demikian teman-teman sekilas tentang kesehatan remaja, Khususnya tentang kesehatan mental remaja mengenai dampak dan pencegahan bullying. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang ramah bagi anak di lingkungan sekolah. Salam PMR, Inter Arma Caritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.